Puji Tuhan, kita bersyukur dapat berjumpa kembali melalui program Sapaan Firman Gembala. Biarlah program ini akan terus hadir untuk mengisi setiap ruangan hati kita dengan firman Allah dan menjaga hidup kita untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh kembali datang menghampirimu, menaikkan setiap syukur kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan berkatmu yang senantiasa menyertai di setiap kehidupan kami, dalam setiap perjuangan, dalam usaha pekerjaan, pelayanan penggembalaan, dan juga khususnya bagi setiap pergumulan kami dan setiap anak cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami dalam studi mereka maupun juga apa yang mereka boleh kerjakan. Biar semua kami boleh kerjakan di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan berkat-Mu secara berkelimpahan untuk terus bekerja atas setiap apapun yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kita pada hari ini kita akan melanjutkan kepada kitab Timotius. Kitab Timotius, kita akan membaca kitab Timotius pasal yang pertama, ya, 1 Timotius pasal pertama ayat 1 sampai 11. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya, ini dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta,
bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dengan kemajuan di dunia ya, teknologi informasi khususnya, ya sederhananya mungkin ya medsos, ya media sosial itu, disadari atau tidak, yaitu membuat banyak orang terjebak, ya terjebak dalam persoalan sia-sia. Ya, kerap kali ya, ada grup-grup WA yang dimana saya ada di situ, muncul banyak polemik, ya, muncul banyak debat kusir yang sangat tidak produktif, dan ini harus kita bijak menyikapinya. Hari ini kita belajar dari kitab 1 Timotius. Pertama, dalam salamnya Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul. Rasul itu adalah utusan Tuhan misionaris kalau orang sering memahami, ya, tetapi sesungguhnya semua kita orang percaya itu adalah utusan Kristus. Itu nanti kita bisa selidiki dalam kitab yang lain dari Rasul Paulus, di kitab Korintus. Ya, jadi Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul, yaitu utusan dari Yesus Kristus, ya, berdasarkan perintah Allah, ya, amanat. Jadi semua kita harus merasa terpanggil. Walaupun memang tidak sekedar cukup menjadi terpanggil, tapi harus terpilih juga. Nah, dalam dunia pelayanan kita sekarang pun ya kita melihat ada sedikit ya problem. Ya mohon maaf ya, terlalu gampang orang menyebut diri sebagai hamba Allah, ya, bahkan punya predikat, punya jabatan gerejani yang mainstream. Ya, tapi persoalannya Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, apakah kita menangkap panggilan Tuhan secara jelas? Nah, apakah sebelum kita masuk dalam dunia pelayanan pegabaran Injil, kita sendiri memang sudah mengerti, sudah memahami, sudah belajar belum? Nah, yang kedua, Paulus juga menyatakan bahwa Timotius adalah anak rohani, anaknya dalam iman yang juga mendapatkan kasih karunia, rahmat, ya, dan damai sejahtera, ya, dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Nah, sehingga kerap kali saya mengatakan ya, pelayanan Injil itu
Pelayanan memberitakan Injil itu adalah anugerah Allah, bukan karena yang lain. Nah, kemudian kita juga melihat lebih lanjut, ya, mulai ayat yang ketiga. Nah, judulnya mengenal ajaran sesat. Ya, memang jujur sekarang ini gereja sedang digoncang dengan ajaran-ajaran sesat. Ya. Dan hal yang sama pada waktu terjadi, ya, di gereja di Efesus, tempat di mana Timotius melayani. Nah, ajaran sesat ya juga semakin dahsyat berkembang, ya, karena yaitu, ya, saluran komunikasi, ya, media komunikasi yang begitu luar biasa, ya, tidak terkontrol lagi. Ya. Nah, ya, jadi Paulus mendapatkan laporan, ya, tentang adanya beberapa orang yang mengajarkan ajaran lain. Ajaran lain itu maksudnya ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Ini jadi tren sekarang, ya. Orang khotbah tidak lagi bawa Alkitab. Orang ke gereja tidak lagi bawa Alkitab. Khotbah-khotbah yang, ya, katakan, ya, hanya berisi kata-kata indah. Nah, jadi ada sekelompok orang yang berusaha mengaitkan kebenaran Injil dengan tradisi-tradisi, ya, adat istiadat, atau kepercayaan-kepercayaan lama, supaya Injil dapat diterima. Nah, ini ada istilah, ya, sekarang ini penginjilan kontekstual, tapi disalahpahami. Ya. Nah, karena mereka tidak menguasai ajaran yang benar, nah akhirnya mereka justru tersesat. Ya, untuk mempersoalkan masalah tradisi, adat istiadat, ya, dan berkaitan dengan apa, ya, silsilah-silsilah, tahyul-tahyul setempat, sehingga boro-boro orang terima Injil. Justru terjadi banyak penolakan, ya, dan menimbulkan banyak persoalan baru. Itu dikatakan dalam ayat yang keempat, ya, sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya. Nah, jadi hal yang sia-sia. Nah, ini harus kita sadari, ya, bahwa ketika kita memberitakan Injil, ya, fokuslah pada firman yang hidup. Ya, bangunlah dasar yang baru. Ya, jangan terlalu banyak, ya, mempermasalahkan keyakinan-keyakinan awal dari orang yang belum terima Injil itu. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, percayalah bahwa Injil itu akan dengan sendirinya bekerja, ya, membebaskan setiap pribadi, ya, dari orang-orang yang terikat, ya, terbelenggu
ya oleh kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Nah, jadi itu sebabnya maka nasihat Paulus ini ya, dilandaskan pada motivasi. Motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, dan nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Nah, ini beberapa prinsip. Ya, jadi jangan mencemari ajaran ya, keselamatan itu dengan ya, hal-hal lain seolah-olah bahwa Injil perlu ditambah. Ya, Injil perlu ditambah. Ya, enggak. Ya, Injil itu cukup. Nggak usah ditambah dengan ajaran-ajaran manusia. Ya. Nah, jadi marilah kita secara murni, ya, dengan kasih dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Nah, kalau orang yang memberitakan Injil ya, bukan karena dasarnya sebagai utusan Allah, belum mengalami kasih karunia, maka itulah yang kemudian akan menimbulkan ya, persoalan, perdebatan. Jadi pemberitaan Injil itu bukan dasarnya berdebat, tapi dasarnya karena kasih Allah. Jadi kita harus mengerti ajaran-ajaran pokok tentang keselamatan di dalam Alkitab. Dan kita hanya mengkomunikasikan tanpa menimbulkan pertentangan. Tapi kalau kita terjebak atau tersesat karena mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dari tujuan awal pemberitaan Injil itu, di mana Injil itu murni menawarkan kasih karunia yang menyelamatkan dan membebaskan orang dari perbudakan dosa untuk menikmati hidup kekudusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau kita lihat dan kita analisa, ya memang dalam kenyataannya para pengajar sesat ini justru membuat orang-orang terikat kembali dengan aturan-aturan, dengan doktrin-doktrin yang hanya sifatnya lahiriah, kembali kepada Taurat yang justru hanya berisi peraturan-peraturan yang menunjukkan dosa-dosa dan tindakan jahat manusia. Nah, jadi pengenalan diri kita terhadap panggilan dan kasih karunia Allah dalam hidup, itulah yang akan menjadi pedoman yang utama ya, tentang tujuan dan arah pelayanan kita. Ajaran yang harus mengekspos
menggali firman yang hidup, bukan ajaran berdasarkan logika, apa yang kita anggap benar. Tapi dalam penginjilan, dalam pelayanan juga kerap kali apa yang benar menurut Alkitab justru menjadi salah di depan banyak orang. Oleh karena itulah, maka kita harus ajarkan ajaran kebenaran seturut kasih karunia dari Allah, dan jangan lagi mengikat orang, apalagi menyesatkan orang lain dalam pengajaran yang lain dan aturan-aturan lahiriah semata-mata. Kembalilah ke Alkitab. Back to the Bible. Jadi kita harus mengajarkan apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang dikatakan oleh siapa. Karena satu-satunya cara kita mengenal diri kita dan mampu menyentuh orang lain adalah ketika kita mengenal Tuhan kita. Mari kita terus fokus untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus akan tolong kita semua di sisa-sisa waktu yang ada. Ya, kita sering sekali mendengar injury time. Waktu-waktu yang tersisa untuk mengerahkan seluruh potensi kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus. Itulah yang bisa membuat hati kita bersuka cita di tengah-tengah kegelaman dunia saat ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan agar kami senantiasa mengingat betapa besar kasih-Mu yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga atas dasar kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itu akan terus menyempurnakan perjalanan kami mengikut Engkau dan juga melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya kami menjadi utusan-utusan Kristus yang mewartakan Injil melalui seluruh keberadaan hidup kami. Maka melaluinya akan ada banyak jiwa yang boleh datang percaya kepadamu melalui interaksi dengan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh pewartaan firman-Mu di seluruh dunia ini. Biar Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam sehat. Amin. Shalom.